Pemirsa, calon wali kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution bersilaturahmi dengan pengurus Asiyah Kota Medan. Sementara itu, calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution mencicipi mie Bangladesh di warung kopi Jalan Misbah Kota Medan. Tanpa didampingi wakilnya di Pilkada Medan, Salman Al-Farisi, Ahyar Nasution calon wali kota Medan nomor urut 1 bersilaturahmi dengan pengurus Aisyah Kota Medan di Jalan Santun. Kepada pengurus Aisyah Kota Medan, Ahyar Nasution menyampaikan beberapa program jika nanti terpilih. Di antaranya penanganan sampah rumahan yang bisa dikelola menjadi briket arang untuk dikembangkan menjadi penghasilan bagi ibu rumah tangga. Kemudian pengembangan peternakan larva maggot di Medan yang menurutnya memiliki nilai ekonomis tinggi. Ahyar pun menegaskan memimpin Kota Medan tidak bisa sendiri karena harus dilakukan bersama-sama. Sementara itu, kehadiran Bobi Nasution, calon wali kota Medan nomor urut 2, saat mengunjungi Warkop Multatuli untuk mencicipi mie Bangladesh, mendapat antusias para kaula muda. Mereka pun mengajak menantu Presiden Jokowi ini bersuah foto dan foto bersama. Kepada para kaula muda, Bobi mengingatkan agar mereka dapat menggunakan hak suaranya pada Pilkada Medan 9 Desember 2020 mendatang. Bobi juga berjanji kepada pemilik warung akan membantu para pelaku UMKM jika nanti terpilih sebagai wali kota Medan periode 2020-2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan menemukan 13.614 data ganda dalam daftar pemilih sementara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Data ini diperoleh dari pencermatan yang telah mereka lakukan dari tiap kecamatan di Kota Medan. Jelang pemilihan wali kota Medan, Bawaslu menemukan 13.614 data ganda. Hal ini berdasarkan dari pencermatan terhadap penetapan daftar pemilih sementara. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Medan, Fadli, menjelaskan belasan ribu data ganda itu dengan rincian kegandaan nama, tanggal lahir, dan alamat. Kemudian terdapat sekitar 30 data pemilih dalam satu kartu keluarga namun beda tempat pemungutan suara. Data ganda tersebut juga sudah mereka sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk diperbaiki dari data daftar pemilih sementara sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Pleno kemarin kita juga menyampaikan lagi, mengingatkan agar bisa lagi dicermati kembali bersama, kita laksanakan penyandingan data antara KPU dan Bawaslu, sehingga pleno kemarin yang kita laksanakan pada tanggal 14 tersebut sampai selesai sampai jam 11 malam, maka penetapan DPT kita tetapkan secara bersama menjadi 1.601.001. Fadli juga mengatakan bahwa masih ada sekitar 300 lebih pemilih hasil saran perbaikan yang memenuhi syarat dan telah disampaikan sebelum penetapan DPS ke KPU Medan, hanya saja belum diakomodir. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. KPU Kota Medan menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah aturan protokol kesehatan harus dilakukan para pemilih untuk menggunakan hak suaranya. Simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan di tingkat TPS ini digelar di parkiran Taman Chong Yong Hian, Jalan Kejaksaan Medan, Sumatera Utara. Ada sejumlah aturan berbeda karena pilkada saat ini digelar di tengah pandemi COVID-19. Satu persatu pemilih yang akan memberikan hak suaranya diwajibkan datang dengan memakai masker, mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan, dan dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan tetap memperhatikan jaga jarak. Kemudian para pemilih menunjukkan surat undangan dan IKTP untuk mendapatkan surat suara dan dibagikan sarung tangan agar pemilih tidak bersentuhan langsung dengan kertas suara dan alat pencoblosan. KPU Medan menyediakan bilik khusus bagi warga yang suhu tubuhnya ketika dicek di atas 37,3 derajat Celcius. Ini kita lakukan ya guna memberikan informasi kepada publik, khususnya masyarakat Kota Medan, bahwa TPS kita nanti di tanggal 9 Desember 2020 gambarannya seperti ini. Ya, kita terapkan dengan protokol kesehatan agar masyarakat juga tidak ada keraguan dan kekhawatiran datang ke TPS. Simulasi ini nantinya akan diterapkan di 4.303 TPS untuk mensosialisasikan kepada masyarakat aturan protokol kesehatan guna mencegah klaster baru penyebaran COVID-19 pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.
Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Calon Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka berkampanye menggunakan kotak virtual untuk menyerap aspirasi warga. Kotak virtual digunakan agar calon wali kota Surakarta nomor urut 1 ini mencegah penyebaran COVID-19. Calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terus belusukan ke beberapa wilayah untuk berkampanye dalam Pilkada Solo 2020. Putra pertama Presiden Joko Widodo yang berpasangan dengan Teguh Prakosa ini berkampanye dengan menggunakan metode daring untuk menyerap aspirasi warga. Dalam masa pandemi COVID-19, cara berkampanye melalui kotak khusus yang berisi televisi berukuran 29 inci ini untuk mencegah Gibran bertemu langsung dengan warga, namun tetap dapat menyerap aspirasi warga kota Solo. Kotak virtual ini mudah dipindahkan karena menggunakan sumber tenaga aki serta jaringan internet. Kita biasanya mendatangi rumah warga satu persatu, kita dengarkan keluhan-keluhannya apa. Nanti di sana ada tim yang sudah mencatat atau biasanya memfoto KTP agar bisa langsung di follow up. Sebelum menggunakan kotak virtual, Gibran Rakabuming Raka juga sempat belusukan ke beberapa wilayah untuk mendengarkan langsung aspirasi warga, namun tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Untuk mencegah penularan COVID-19, Gibran menggunakan masker agar droplet atau cairan yang dapat menjadi media penularan virus corona tidak keluar dari mulut dan hidung. Komisi Pemilihan Umum menetapkan aturan terkait kampanye atau rapat umum harus sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pilkada dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pasangan dari jalur independen Bajo tetap berkampanye bertemu langsung dengan warga Surakarta, Jawa Tengah. Meski demikian, protokol kesehatan tetap dilakukan agar terhindar dari penyebaran virus corona. Pasangan calon wali kota Solo dan wakil wali kota Solo Bagio Wahyono dan FX Suparjo juga berkampanye dengan menyerap aspirasi warga Solo, Jawa Tengah. Berbeda dengan pasangan Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakosa, pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo alias Bajo lebih memilih berkampanye dengan cara door-to-door. Cara berkampanye bertemu langsung dengan warga maupun para pendukungnya karena menganggap cara ini lebih dapat menyerap keluhan warga maupun masukan dari para pendukung. Meski demikian, untuk mencegah penularan virus corona, pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo yang berlatar belakang penjahit dan ketua RW ini tetap menggunakan masker agar tidak ada droplet atau percikan cairan keluar dari mulut maupun hidung. Cara lain yang digunakan pasangan Bajo saat bertemu dengan warga dan para pendukung, namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan, yakni dengan menjaga jarak dan mencegah adanya kerumunan. Harapan masyarakat, nah ini nanti di tips juga tentang masalah untuk peningkatan ekonomi di masyarakat. Seperti Gibran Teguh, pasangan calon wali kota Solo dari jalur independen ini juga mencoba berkampanye menggunakan media virtual. Media virtual yang digunakan oleh pemenangan yakni dengan membuat film pendek, membuat lagu kreatif, dan berkampanye melalui media sosial. Komisi Pemilihan Umum menetapkan kampanye atau rapat umum agar menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Narapidana narkoba yang kabur dari lapas kelas 1 Tangerang Chai Changpan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia diduga karena gantung diri. Informasinya hadir usai jeda, tetap bersama kami di iNews Sore.